Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk dari KKP ya. Perwakilan daerah dari juga dari Askes. Jadi ini pertemuan ini sebetulnya untuk menyampaikan persepsi tentang PT Askes menjadi pelaksana Jamkesda. Karena ada simpang siur mengatakan bahwa ini mesti tender. Padahal kami telah melakukan itu di Belitung Timur itu sejak tahun 2006 dengan berupa MOU antara perjanjian kerjasama antara Pemprov, Pemda dengan PT Askes. Dengan dasar seperti itulah makanya jalan ini tidak ada tender yang membuang-buang waktu, membuang biaya. Nah, kemarin saya sampaikan kepada IKP 4 dengan Pak Anies juga, kita sudah lakukan. Itu soal persepsi. Kenapa? Kepentingannya apa? Kepentingannya itu supaya Jakarta jadi contoh untuk pelaksanaan BPJS tahun 2014. Itu keinginannya. Tapi tentu saja pengalaman saya, perlawanan penolakan paling ketat itu justru datang dari Dinas Kesehatan dan RSUD dan Puskesmas. Karena sistem langsung dari Askes, maka langsung ada pihak ketiga yang menjadi pengontrol segala macam kegiatan keuangan dana. Kalau sekarang di Jamkesda, yang menentukan dibayar atau tidak semua itu ada di Jamkesda. Makanya terjadilah calo yang banyak di mana-mana di DKI. Yang dekat 0%, yang tidak dekat 50%. Penggantian uangnya dari mana? Dari standar yang dipakai juga bukan standar Permenkes. Dan pembayaran pun verifikasi dengan manual. Itu bisa isu macam-macam, rumah sakit mesti nyogok, kasih uang izin, kalau tidak dibayar. Dan pengalaman Jamkesda DKI selalu sampai akhir tahun yang berhasil dibayar itu sampai Oktober. November, Desember tidak terbayar. Selain uangnya tidak cukup, juga faktor memang belum diverifikasi. Bahan yang masuk juga saya ditolak. Jadi kalau dengan sistem PT Askes yang kami lakukan selama ini, itu secara online langsung begitu uangnya kan ditaruh di tetap di rekening Jamkesda DKI. Begitu rumah sakit menagih, Askes menyatakan iya, Jamkesda oke, langsung transfer, langsung bayar. Kalau dulu waktu kita kerjasama sebelum BPJS keluar, PT Askesnya hasil asuransi kita kasihkan uang, titik. Kalau klaimnya tidak terpakai menjadi keuntungan PT Askes. Nah kalau sekarang dalam kerjasama sudah berubah, kalau tidak terpakai karena penghematan, maka semua uang ini menjadi milik Jamkesda atau ya DKI kembali. PT Askes hanya mendapatkan fee. Nah pertanyaan bahwa ada nggak yang lain mau jadi verifikator seperti itu? Ada. Tapi persoalannya kalau ditenderkan pun tidak bisa memenangkan lawan Askes. Jadi dia agak abal-abal gitu ya. Kenapa? Dia memasang sistem. Terus kedua, berarti kalau kita lakukan dengan itu, artinya BPJS tidak jalan 2014. Karena 2014 seluruh Indonesia, seluruh Jamkesda itu harus menyatu dengan BPJS. PT Askes selaku BPJS. Nah itu yang saya sampaikan. Saya agak kaget ketika waktu itu RKPP mengatakan harus tender. Karena ada fatwa itu dan rapat notulen itu membuat kawan-kawan dinas kesehatan memanfaatkan itu untuk menekan saya sebetulnya itu. Nah saya kenapa agak sedikit marah sebetulnya. Karena Jamkesda itu menggunakan hitungan 50.000 PMPM per man per man istilahnya. Untuk tiap orang tiap bulan 50.000. Kalau dihitung lebih dalam lagi, kita bisa berdebat 70.000 lebih atau 50.000. Sekarang kita asumsi sama 50.000 per orang per bulan. Nah itulah sebab kenapa PT Jamkesda selalu meninggalkan hutang. Nah kesan di media itu juga membuat saya agak marah sebetulnya. Dari pihak kita menyampaikan ke media seolah-olah hari ini rumah sakit
memiliki utang terhadap DKI 355 miliar akibat kartu Jakarta Sehat. Itu sangat sesat dan kurang ajar pernyataan itu. Kartu Jakarta Sehat baru diluncurkan 15 November. Dan pasien rumah sakit umum tidak ada yang meningkat tajam. Yang meningkat itu pasien puskesmas. Karena kita mewajibkan kalau Anda mau mendapatkan kartu Jakarta Sehat harus melalui pintu puskesmas. Sisi rujukan kacau balau. Nah, kami kerjasama dengan RSJM dan UI. Jadi rawat jalan tidak boleh ke RSUD. Kemarin waktu baru mulai kan disengaja melosihin sampai bikin seperti itu. Nah, kenapa saya jadi suzon dengan marah? Ini persis pengalaman ketika saya jalankan jaminan kesehatan daerah di Belitung Timur tahun 2006. Saya Ibu Siti Hanum tidak hadir. Ibu Siti Hanum waktu itu adalah kepala yang membidangnya Sumbakser. Kesulitan, tapi 5 bulan tidak lewati. Kenapa? Karena ada oknum di rumah sakit yang mau ambil untung. Ada oknum bisa ambil untung dari ini di atas penderitaan rakyat. Nah, dari sistem media askes semua terkontrol. Kita bicara jaminan kesehatan itu cuma bicara rujukan mesti benar, sama formalium itu mesti betul. Nah, Jakis dari 50.000 Pak. Sebenarnya Bapak ngerti konsep yang terjadi di Jakarta. Bapak bisa bayangkan, Jamkesda menggunakan jasa 50.000 per orang per bulan sebagai premi. Dan Jamkesda mengatakan di Jakarta yang miskin 1,2 juta jiwa. Betul, yang miskin 1,2 juta jiwa. Tetapi apakah orang yang punya motor, punya rumah, itu tidak rentan jadi miskin ketika sakit? Apakah orang yang kredit motor, punya rumah, punya gaji 5 juta, 10 juta, mampu memberikan jaminan kesehatan kepada keluarganya? Kan tidak sanggup. Mereka dalam dasar hitungan itu ada 3,5 juta lagi orang seperti itu. Artinya apa? 4,7 juta orang di DKI kalau sakit mereka akan masuk ke kelas 3. Oh, ya. Ini kondisi ini dari Jakis akan masuk ke rumah sakit. Duduk aja Bu, di sini Bu. Bu kita sini aja kan? Kepala UPT Jakis. Nah, Jakarta waktu Pak Fauzibowo menjalankan program ini memang lebih baik daripada di daerah yang lain sebetulnya. Kalau yang mendapatkan kartu JPK Dakin. Bu, jangan Bu. Sini aja Bu. Pak Tony. Jadi saya ulang, secara nasional sistem Jamkesda DKI itu terbaik dibandingkan seluruh Indonesia. Dengan jaminannya yang begitu bebas, ada minta apa saja, rumah sakit mana saja kita ganti. Ini adalah fakta. Tetapi ini hanya untuk orang yang memegang kartu JPK Dakin yang 1,2 juta. Lalu kenapa DKI keluarkan SKTM suatu karena tidak mampu? Karena fakta di lapangan kan ada 3,5 juta orang kalau sakit tidak memiliki JPK Dakin. Bagaimana cara menyiasati itu Pak? Keluar namanya SKTM Pak, surat keterangan tidak mampu, untuk mengimbangi yang tidak punya JPK Dakin. Nah, karena fakta di lapangan ada 3,5 juta orang yang lebih rentan juga, Bapak cek di seluruh RSUD. Kami Jamkesda membayar RSUD itu lebih banyak mana? JPK Dakin atau SKTM? Bisa 1:3. Karena faktanya SKTM. Dari sini terjadi percarolan karena uang kita tidak cukup. Uang kami kan cuma ada untuk 1,2 juta orang. Ini yang mau berobat bisa 2,8 juta orang dari 3,5 juta tadi. Lalu bagaimana caranya? Di sinilah kita tes punya orang, kasih obat, kasih resep, beli atau tidak. Kalau tidak beli, berarti miskin, belum tentu. Atau orang ngajukan SKTM, ada yang 10%, ada yang 20, ada yang 30, 50, tergantung itu Bu kita. Istilah calo berdentayangan. Kalau ada yang punya power, dia tekan Bu kita, mesti ganti dulu.
Ini kan kita juga mesti batasi uang kita. Nah itulah yang terjadi. Jadi sistem Jamkesda DKI terbaik di Indonesia bagi yang punya JPK Gakim. Tapi yang tidak punya JPK Gakim itu neraka untuk orang miskin. Anda di tebak-tebak kaya, dibiarin dulu, lalu kasih waiting list, daftar tunggu. Nah sekarang kita hitung, kalau 4,7 juta kami mau tabung kan, artinya sekali 50.000 kali 12 bulan, itu kira-kira jatuh bisa 2,75 triliun kan? Kita hitung buat itu. Dan DPRD mengatakan tidak boleh lebih dari 1,5. Nah disinilah sekarang kami harus pilih. Ini kan pilihan politik. Ini pilihan politik. Tetap pasti ada masuk ikat PT Askes. PT Askes BPJS tahun 2014 walaupun belum final, walaupun masih berdebat, tapi sudah ada angka 23.000 per orang per bulan untuk seluruh Indonesia. Tentu ini akan membuat rumah sakit swasta tidak bahagia ini, termasuk RSUD, karena selama ini dengan dasar 50.000 membayar mereka kan enggak SKKM jadi korban. Nah sekarang kami mau gabungkan semua dengan 50.000, uang kami juga tidak bisa dapat. DPRD tidak kasih. Nah kalau 23.000 bagaimana nanti substansinya? Substansinya akan terjadi tidak semewah Jamkesda yang JPK tadi. Tetapi tidak ada orang miskin yang harus mati tidak dilayani. Gak begitu dia sakit ikutin rujukan, dia pasti diinfus dapat obat dasar generik. Kalau orang kaya bagaimana? Orang kaya begitu generik, dia otomatis tidak mau. Dia akan minta resep beli sendiri. Kalau dia beli sendiri itu urusannya dia. Tetapi minimal orang miskin tadi, biasa pengalaman saya Pak ya, pada sisi ini, yang betul-betul miskin, waduh terima kasih sekali Pak dapat pelayanan. Yang protes adalah orang kelas menengah yang selama ini mendapatkan fasilitas tadi, dapat JPK Gakim, SKTM, dia protes. Nah di sini jadi seleksi alam nanti lebih jelas. Jadi itu yang kami maksud dengan seluruh penduduk DKI asal mau berobat di puskesmas rawat jalan, asal mau dirujuk rawat inap di kelas 3, maka mereka akan mendapatkan jaminan kesehatan yang dasar. Tentu kalau dibuktikan oleh komite medis, dia harus mendapat obat yang lebih baik, kita akan bayar, yang kita harus bayar. Dulu saya juga lakukan Askes. Ketika Askes tidak bisa, kami keluarkan dari bantuan sosial, dari sosial. Oke, itu kasus 1.000 mungkin 1 orang seperti itu. Tapi tidak ada lagi orang sakit tidak berani berobat. Nah sama seperti sekarang, orang bilang puskesmas naik 300%. Saya biasa saja. Dulu tempat saya juga sama. Kenapa? Apakah orang kaya turun ke puskesmas? Tidak pernah. Saya sakit, saya tidak ke puskesmas. Saya ke klinik dokter. Lalu siapa yang naik? Inilah orang-orang miskin yang tidak berani berobat. Takut begitu sampai ke puskesmas disuruh, kamu mesti diopamu. Takut ya. Nah ini yang naik. Nah saya temukan sama, dulu orang miskin, dia mau suntik insulin seminggu 2 kali 3 kali, dia mesti cari puskesmas mesti bayar 3.000 atau berapa. Dia mesti potong kayu, nah kadang-kadang dia tidak berani datang. Tapi itu udah gratiskan puskesmas, bagi orang miskin 1.000 rupiah pun berarti dia datang. Jadi ini yang naik sebetulnya. Nah saya sampai bilang sama ibu saya punya apotek, ibu saya punya klinik, saudara saya punya klinik, saya bilang begitu. Dia bisa bangkrut kami, saya jamin 3 bulan ada tidak bangkrut. Kalau sampai saya batalkan di sana. Tidak ada perubahan apapun terhadap pasien yang menengah atas. Yang ada bawah, yang melonjak. Tapi sekarang melonjak, Bali sudah lakukan. Saya sudah diskusi baik dengan gubernur Bali. Lalu saya cerita dengan baik waktu beliau kampanye. Beliau bilang saya butuh 3 tahun melaksanakan itu semua. Saya ketemu lagi ke Bali di Jogja. Beliau juga mengatakan sama. Waktu pertama meledak karena orang mau cek tahu gratis. Jadi kita kan tahan di puskesmas. Begitu dia sudah rasakan ini semua, begitu sistem rujukan betul, APBD Bali tiap tahun
sekarang untuk kesehatan turun. Tapi kalau DKI punya cara, tiap tahun terus tambah. Dapat cek sejarahnya. Tiap tahun akan terus tambah. Nah, kita DPRD kan tidak mau nambah masalah buat kita. Jadi hari ini saya harapkan kita ketemu, kita mau MOU dengan PT Askes. Bapak-bapak bantu kami merumuskan bagaimana caranya. Tapi semua uang, jadi yang punya Jamkesda tetap Jamkesda. Jadi PT Askes akan pasang sistem semua online, sehingga pembayaran rumah sakit PT Askes berapa lama Pak ya? Kalau kita bayar, bisa 1 hari pun langsung bayar. Ya silakan enggak, saya sengaja sampaikan ini karena kemarin saya dianggap ini Askes harus tender. Saya bilang kalau tender kita mundur ke belakang. Kenapa mundur ke belakang? Tender itu ada waktunya. Kita mulai Januari sudah bisa pakai uang itu sudah jalan Januari ini. Kalau tender ini mundur lagi Pak. Karena daerah lain sudah ada 200 berapa kabupaten Pak. 230 kabupaten kota lakukan. Saya mungkin yang pertama kali lakukan dulu Pak ya. Belitung Timur dulu, yang full ya, yang penuh. Lalu provinsi lakukan. Kalau itu dibilang tidak boleh, berarti saya minta RKPP mohon maaf ya, laporkan tangkap semua. Termasuk kalau dari Belitung Timur, saya masuk penjara. Karena saya yang melakukan tahun 2006 sampai sekarang 6 tahun diperiksa dan temuan. Itu saya masuk. Termasuk RS Koja kemarin. Jadi saya tidak mau ada alasan. Kalau kita tender-tender mundur lagi. Yang kami mau itu Januari ketok kita tidak bisa bayar yang hutang kemarin. Kita bisa bayar kan. Jadi kita mesti memikirkan tidak ada hutang ke depan 1,2 T gimana kalau tidak cukup. Cukup kita bisa APD tambah. Nah, kita kontrol. Kita. Jadi mereka itu hanya bantu verifikasi, bantu sistem. Nah saya kira itu dari saya kan Askes jelaskan saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, saya akan mengatakan Pak Mas dan Sekretaris Jenderal. Hari ini kami akan menyampaikan informasi pelaksanaan Jamkesda yang kami sebutkan sebagai program jaminan kesehatan masyarakat umum yang selama ini diselenggarakan oleh Askes di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Jadi ini generik ya Pak. Sebagai informasi seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, kami sudah menyelenggarakan ini di 236 kabupaten kota, termasuk ada provinsi yang sudah dilaksanakan Aceh, Lampung. Itu sudah seluruh untuk satu provinsi, bukan cuma satu kota. Baiklah, kami mulai. Yang pertama, secara definisi kami berikan nama, jadi kami jadinya kami dibuat sekarang kami punya istilah program jaminan kesehatan masyarakat umum. Karena selama ini kami kelola adalah yang PNS dan seterusnya. Program ini kami selenggarakan. Jadi program jaminan kesehatan masyarakat umum ini diberikan oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya memberikan penugasan. Jadi menugaskan PT Askes untuk mengelola berdasarkan mekanisme asuransi sosial yang sejalan dengan implementasi yang ada dalam Undang-Undang Desember Perlu kami sebutkan sedikit bahwa yang Askes selenggarakan adalah mekanisme asuransi sosial. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Palu bahwa yang kami selenggarakan kan untuk COVID-19 kami laksanakan kalau misalnya dalam satu periode masa penyelenggaraan itu ternyata ada sisa yang kita hati-hati karena mereka kembali ke program dan bukan untuk program. Nah, pada prinsipnya adalah ada kelompok masyarakat tertentu yang semua ikut asuransi, kemudian di dalam kelompok itu terjadi mekanisme subsidi antara dalam hal ini premium memang diberikan oleh pemerintah daerah. Dasar hukumnya kita bisa lihat ini yang mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan
menjadi badan penyelenggara, untuk kami masih sebagai BUMN saat ini di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan pada pasal 46 ayat 1, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha asuransian pasal 14 ayat 1, program asuransi sosial itu jelas disebutkan hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN. Ini jelas sekali. Kemudian di peraturan PP 69 tahun 91 yang mengatur tentang akses disebutkan pada pasal 32 ayat 3 bahwa pegawai usaha dan badan lainnya serta penerima pensiunannya dapat menjadi peserta penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara. Dalam hal ini asosiasi sosial. Kami sampaikan mungkin ada karena ini agak kecil dari slide kelihatan. Ada beberapa pendapat dan tanggapan dari auditor BPKP dalam hal ini dan LKPP terkait dengan pelaksanaan dan Kesda dan PJKMU yang dilakukan di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Ada 4 contoh yang kami angkat di sini karena mereka menulis surat khusus dengan dokumen memberikan tanggapan apakah akses bisa diberikan penugasan dan bukan dalam tender. Di wilayah Kabupaten Pekalongan atau Jawa Tengah ada surat dari BPKP Jakarta, surat nomor 138 tahun 2010. Kesimpulannya adalah rencana kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kerja cabang Pekalongan dapat dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 2004 dan bukan berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003. Kemudian begitu juga di Boyolali ada jawaban dari BPKP, tapi hal ini perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan jaktis sudah dapat di pihak ketiga dengan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dengan kerjasama persero sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan bukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di Kota Parangpanjang juga ada jawaban dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Isinya sama, kesimpulannya adalah program jaminan pemberdayaan kesehatan masyarakat Kota Parangpanjang yang badan penyelenggaraan Kerjaskes adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Dengan demikian, penerapan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa menjadi tidak relevan dalam kaitan pelaksanaan undang-undang tersebut. Terakhir, kami memberikan contoh dari Kabupaten Berau. Dari LKPP memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah yang Kesda masyarakat umum tidak mengacu pada keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2000. Itu yang bisa memberikan tanggapan secara mereka. Itu yang telah kami lakukan selama ini. Kemudian kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan program PJKMU atau program jaminan kesehatan masyarakat umum, saya kira ini meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian tercapai dan terjaminnya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial dan berdasarkan prinsip managed care. Di belakang nanti saya akan terangkan sedikit oleh maksud managed care, yaitu tersedianya pelayanan kesehatan yang termutu dengan pembiayaan yang terkendali. Kemudian tujuan pelaksanaan yang ketiga adalah menjadi bagian dari program pemerintah. Ini terkait dengan usaha pemerintah untuk menuju terselenggaraan jaminan kesehatan nasional yang mencakup semua penduduk atau yang disangka. Beberapa hal kami sampaikan mungkin sebagai konsideran atau sebagai pertimbangan kenapa sebaiknya menuju akses atau keunggulan-keunggulan yang kami miliki. Secara general kami memiliki 4 aspek yang kami rasa bahwa keunggulan di akses. Yang pertama, kami punya manajemen kepesertaan. Dalam hal ini kami bisa membuat atau menentukan master file kepesertaan. Ini sudah kami lakukan khususnya untuk PJKMU atau program jaminan kesehatan masyarakat umum yang telah bekerja sama selama ini. Jadi master file sudah terbentuk sehingga manajemen kepesertaannya jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk di rumah sakit kami untuk kepesertaannya kami bisa melihat dengan sistem kepesertaan real time online. Jadi karena kami bekerja sama dengan pihak penyedia provider telekomunikasi, menyewa VPN atau satelit, kemudian itu bisa
bisa melihat jenis kepesertaannya pada saat itu atau real time dengan online. Kemudian master file kami peserta yang terpusat sehingga master file itu bisa dibaca oleh dimanapun di seluruh wilayah yang bekerjasama dengan kita. Oke, kemudian kita punya aplikasi penanganan keluhan dan kami punya call center serta organisasi call center 500-400. Kemudian di aspek pelayanan ini agak khas. Kami di samping penyelenggaraan dengan prinsip asuransi sosial, manajemen pelayanan kita dasarkan pada prinsip yang namanya managed care. Artinya bahwa sepanjang dibutuhkan pengelolaan medis untuk seorang pasien, maka itu akan diberikan, tapi dengan memperhatikan bahwa mutu serta biaya yang diberikan oleh kepada orang tersebut itu dapat dikendalikan dengan baik. Harapannya apa adalah tidak terjadi overutilisasi, penggunaan yang berlebihan, tercapai apa yang kita cita-citakan sebagai pelayanan yang efektif dan efisien. Kemudian kami punya aplikasi pelayanan. Aplikasi pelayanan ini kami tanam di rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen yang bisa di-entry oleh rumah sakit sehingga apa? Seperti yang disebutkan Pak Wagub tadi, kalau misalnya seorang dilayani di rumah sakit, dimasukkan jenis pelayanan yang diberikan, kemudian pada saat itu jenis pelayanan itu bisa dilihat per orang dan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan per orang tersebut. Kami rutin melaksanakan kegiatan dalam manajemen namanya utilization review. Review utilisasi apa betul tidak orang-orang yang diberikan pelayanan itu rasional, tidak terjadi overutilisasi, pemberian pelayanan yang berlebihan dan seterusnya. Kami membuat utilisasi review terhadap utilisasi atau pelayanan kesehatan itu rutin. Kemudian yang penting sekali juga bahwa kami punya formularium obat yang kita sepakati namanya DPHO atau daftar pelapor dan harga obat. DPHO ini bukan dibentuk oleh Askes. DPHO ini dibentuk oleh tim ahli setiap tahun dan dia di-update setiap tahun dengan melibatkan seluruh universitas dan pakar-pakar farmakologi maupun pakar klinisi untuk membuat formularium obat yang kemudian menjadi standar untuk kita. Standarnya adalah bukan hanya bukunya, tetapi juga biayanya, karena setelah diberikan ke Askes dengan jumlah peserta yang sangat banyak, kita bisa membuat negosiasi dengan pabrikan obat sehingga kita bisa mengatakan obat yang relatif lebih murah harganya. Dengan catatan bahwa obat itu secara generik sudah disetujui oleh pakar-pakar obat yang ada dalam tim WHO. Kalau misalnya bekerja sama dengan Askes, maka pemesanan obat termasuk pembelian obat bisa menggunakan obat-obat yang tercantum dalam WHO. Beberapa kabupaten atau penyelenggara yang lain tidak menyertakan TDA terlibat di dalamnya, memang agak kesulitan membeli obat karena obatnya pasti agak lebih mahal karena pembeliannya sedikit. Kemudian dari aspek pelayanan, fasilitas kesehatan kita sudah pasti tersebar di seluruh wilayah, termasuk kelas rumah sakit A, B, C, dan seterusnya, termasuk yang pada rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan sebagian rumah sakit swasta. Sistem yang digunakan juga bukan berjenjang. Kemudian kami punya namanya pelayanan bentuk balik. Juga ada kegiatan-kegiatan formatif dan preventif mencegah supaya tidak terjadi penyakit, mencegah sebelum terkena penyakit dan mencegah sebelum penyakit itu terjadi parah. Yang lebih penting dan sangat penting adalah asas portabilitas dan ekuitas. Asas portabilitas maksudnya adalah kami tidak membatasi di situ saja. Seperti contoh misalnya di Aceh, mereka menyelenggarakan JP ke Aceh untuk seluruh masyarakat Aceh. Tapi kapan dia datang ke Jakarta, kapan dia datang ke tempat lain, di situ ada provider kerjasama dengan Askes. Di luar provinsi Aceh bisa diberikan. Demikian juga kalau misalnya kita kerjasama dengan Askes. Dari aspek sistem informasi manajemen, kami memiliki aplikasi yang sudah kami rancang beberapa tahun dari beberapa tahun sebelumnya, yang berbasis web dengan jaringan yang disertai dengan jaringan virtual kepada network. Jadi kami sudah punya jaringan satelit sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia dengan titik lebih dari 1000 titik. Ya. Kemudian dari tanda lain yang akan tercapai tersebar di seluruh Indonesia dari aspek SDM sudah pasti karena kami tidak mengelola kegiatan yang lain kecuali asuransi kesehatan. Jadi kegiatan kerja sejak lahir 1968 sampai saat ini
hanya menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemudian aspek center kami tersebar di seluruh Indonesia. Kami menggunakan model manajemen keuangan dengan case management system. Tentu saja kalau misalnya nanti bersama dengan DKI, kita akan menyesuaikan seperti apa kalau misalnya pengelolaan keuangan seperti pemerintah daerah atau di PT. Kemudian sumber daya manusia itu sudah terlatih karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini sejak beberapa tahun sebelumnya. Terakhir kami sampaikan apa inti atau pokok penyelenggaraan PT Askes dalam PJKMU. Kami menyelenggarakan PJKMU berupa penugasan dari pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Jadi sekali kami sampaikan bahwa ini model penugasan yang kemudian kita lanjutkan. Kalau itu penugasan itu bisa diberikan, maka kami akan lanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara PT Askes dengan pemerintah daerah yang antara lain memuat tentang manajemen kepesertaan, bagaimana manajemen pelayanan kesehatannya, dan tentu saja terkait dengan keuangannya. Yang kedua, pengelolaan dana bersifat pengelolaan dana amanat dan nirlaba. Kami tidak memperoleh keuntungan dari ini. Kalau tersisa di akhir tahun, maka itu menjadi keuntungan program dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sistem pembiayaan bersifat rasionalis. Ya, jadi kami menghitung berapa biaya operasional itu kami serahkan ke pemerintah daerah sebagai biaya operasional. Kemudian pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh atau komprehensif sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian pelayanan kesehatan dilakukan secara berstruktur atau berjenjang, mekanisme asuransi sosial. Kami melakukan dengan transparan dan akuntabel, anytime bisa diperiksa karena itu aplikasi bisa dilihat termasuk oleh rumah sakit berapa besar yang dibayarkan, siapa orangnya, apa jenis pelayanan bisa dilihat. Item-item yang diberikan per orang itu bisa kita cek satu persatu. Itu sangat transparan dan akuntabel. Kemudian sumber dana selama ini untuk kami selenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat umum itu berasal dari APBD dengan pengelompokan untuk biaya pelayanan kesehatan langsung, biaya pelayanan kesehatan tidak langsung, biaya operasi dan biaya operasional untuk penyelenggaraan program. Nomor 8, apabila ada dana pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung pada akhir perjanjian, maka sisa dana tersebut kami kembalikan ke pemerintah daerah. 9, tapi apabila terjadi defisit dana pelayanan kesehatan dan langsung maupun tidak langsung, maka menjadi tanggung jawab daerah untuk memenuhi defisit dana tersebut. Tidak itu yang kami sampaikan bahwa berkenan melakukan jasa. Terima kasih. Diskusi saya kemarin dengan jadi akses itu nanti untuk rumah sakit ada di semua rumah sakit yang menjadi pelayanan pendidikan. Sekarang ini yang mereka sudah bersama dengan 92%. Itu tentunya sekarang penambah. Nah, pada saat Polda DKI yang pemegang kartu KCS rumah sakit, maka tentunya di sana kan dari Askes akan mengecek kepesertaan. Betul nggak? Kemudian periksa dokter dan sebagainya, diobati, bagaimana cara pengobatannya, apa obatnya, pemeriksaan pakai MRI atau apapun, nah itu mereka verifikasi. Artinya berdasarkan kebutuhan medik, gitu ya. Kita tahu banyak rumah sakit swasta untuk memeriksa aja di mohon diadain supaya mahal, supaya ada pengembalian investasi perawatannya. Nah itu mereka mengecek. Lalu kemudian setelah itu termasuk kalaupun dirawat dan gitu ya, maka mereka mengecek canggihan itu sendiri. Setelah mereka verifikasi, mereka akan sampaikan ke Jamkesda, UPT Jamkesda DKI. Nah, UPT Jamkesda DKI akan membayarkan kepada melalui bank DKI, sebagai rekening Jamkesda di bank DKI, ke rekening bank milik rumah sakit bersangkutan. Jadi uang tetap di DKI, bukan dari DKI dalam hal ini Jamkesda. Kemudian mereka hanya mengecek kebenaran
pada pelaksanaan proyek. Itu sebagai tambahan. Betul itu Pak. Jadi yang saya tangkap kemarin ini kan lebih jelas lagi. Terima kasih Pak Wagub. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wagub. Kami terbatas sama sekali bisa dukung. Memang akhirnya kami padatnya. Saya memang tidak bisa mengikuti sampai habis ini Pak. Karena bersama ya evaluasi. Kasih Ya, pernyataan ya. poin itu Pak. Jadi memang lagi sekarang lagi evaluasi seperti visi dan pokok yang kita nanti juga pada waktunya saya akan juga dengan evaluasi atau BDKI satu masih yang kita rencanakan kalau pimpinan DPRD memang sudah juga kami berusaha pada prinsipnya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Pertama terkait dengan mekanisme penganggaran ada dua hal yang harus clear. Pertama adalah kebijakan penganggaran. Jadi kebijakan penganggaran itu mencakup dalam anggaran. Kita di sini undang-undangnya peraturan pemerintahnya lengkap, baik Undang-Undang Nomor 40 ya 2024, Undang-Undang Nomor 11 2009 maupun juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 yang sudah berkaitan dengan dukungan atau kewajiban dari pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada warga terkait dengan. Kemudian juga di sini berkaitan dengan teknis penganggaran. Nah, teknis penganggaran tentunya di mana dia akan ditempatkan anggaran. Di sini jelas